Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mardiah Putri, NPM 24412003 dari kelas AKT 24A, Program Studi Akuntansi Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang akhlak dan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Asgaf Asnas Siregar SH.MH. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti karakter, perangai, atau budi pekerti. Dalam Islam, akhlak bukan hanya sekedar perilaku, tetapi mencakup keimanan dan kesadaran moral yang mendalam. Akhlak menjadi pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Peran akhlak sangat penting dalam membentuk hubungan yang baik antar individu dan dalam masyarakat. Akhlak adalah cerminan kepribadian seseorang muslim yang mencakup hubungan dengan Allah, sesama manusia, diri sendiri, dan lingkungan. Dengan menjaga akhlak yang baik seperti jujur, sabar, dan rendah hati, seseorang dapat meraih ridho Allah, hubungan harmonis, serta ketenangan batin. Untuk meningkatkan akhlak, perbanyak ibadah, teladani Rasulullah SAW, dan lakukan evaluasi diri secara rutin. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada akhlak baik atau mahmudah, yang artinya perilaku yang positif dan terpuji seperti jujur, amanah, sabar, dermawan, dan adil. Akhlak ini mencerminkan nilai-nilai moral yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi contoh teladan dalam masyarakat. Yang kedua ada akhlak buruk atau mazmumah, yaitu perilaku yang negatif dan tercela, seperti sombong, iri hati, bohong, malas, dan serakah. Akhlak ini harus dihindari karena dapat merusak hubungan sosial dan menjauhkan individu dari kedekatan dengan Allah. Contoh akhlak terpuji atau mahmudah yaitu ada jujur, dermawan, sabar, adil, dan amanah. Yang berikutnya ada contoh akhlak mazmumah yaitu sombong, malas, iri hati, serakah, dan bohong. Adapun hadis tentang akhlak dan perilaku yang baik atau mulia adalah pilar penting dalam Islam sebagaimana tertera dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu utammama makarimal akhlaq," yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan utama bagi umat Islam dalam hadis tersebut menekankan bahwa beliau diutus semata hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi membangun akhlak mulia merupakan pilar utama dalam Islam. Pentingnya akhlak yang mulia dan perilaku yang baik ini Rasul sampaikan dalam berbagai hadisnya, termasuk juga tentu saja akhlak Rasulullah yang mulia sendiri merupakan contoh nyata dan gambaran dari berbagai akhlak mulia yang bisa diamalkan oleh seluruh umatnya. Kedudukan akhlak dalam Islam. Akhlak memegang peranan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa akhlak yang baik adalah refleksi dari keimanan yang kuat. Seperti hadis Nabi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang baik membentuk masyarakat yang harmonis dan mendukung kehidupan sosial yang penuh kasih sayang. Melalui akhlak, seseorang muslim dapat memperoleh keridhaan Allah dan menjalani kehidupan yang penuh berkah. Kita juga harus meneladani akhlak Rasulullah SAW. Contohnya seperti Rasulullah dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Beliau mendapat julukan Al-Amin yang artinya yang amanah, bahkan sebelum diangkat sebagai nabi. Selanjutnya ada kisah tentang kesabaran Nabi dalam menghadapi cobaan seperti saat beliau dilukai oleh penduduk Taif, namun tetap mendoakan kebaikan untuk mereka. Yang terakhir ada keberanian Rasulullah dalam menegakkan kebenaran dan keadilan meski harus menghadapi risiko besar.
Yang selanjutnya ada perhatian beliau terhadap kesejahteraan umat dan pengorbanannya dalam memperjuangkan Islam. Pentingnya akhlak dalam kehidupan. Akhlak merupakan fondasi dalam membangun masyarakat yang harmonis. Dalam kehidupan individu, akhlak mulia membantu menciptakan ketenangan hati dan menjadikan seseorang lebih disukai oleh Allah dan sesama manusia. Dalam hubungan sosial, akhlak yang baik mendorong terciptanya saling percaya, rasa hormat, dan kerjasama yang kuat. Akhlak yang baik juga menjadi penopang utama dalam menyelesaikan konflik dan menciptakan kedamaian. Adapun cara membentuk akhlak yang mulia, yang pertama ada mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis, mencontoh Rasulullah, bergaul dengan orang-orang yang berakhlak baik, melakukan introspeksi diri secara rutin, dan membiasakan diri dengan kebiasaan baik seperti berkata jujur, berterima kasih, dan meminta maaf. Mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan doa yang ikhlas, lalu menghindari lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku negatif. Pertama ada akhlak dengan Allah, yaitu hablum minallah. Yaitu definisi hablum minallah adalah hubungan seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan. Beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam mempraktekkan hablum minallah yaitu diantara lain adalah sholat, membaca dan mengamalkan Al-Quran, ikhlas dalam setiap melaksanakan ibadah untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bersyukur atas nikmat dan bersabar dalam menghadapi cobaan sebagai wujud pengabdian kepadanya. Yang selanjutnya ada akhlak dengan sesama atau hablum minan nas, yaitu sopan santun dalam bertutur kata dan berperilaku, tolong menolong tanpa pamrih, menghormati orang tua dan menyayangi yang lebih muda, menjaga amanah yang dipercayakan oleh orang lain, lalu ada tidak menyakiti orang lain baik secara fisik maupun verbal. Manfaat berakhlak mulia, dicintai Allah dan manusia. Seseorang yang memiliki akhlak mulia akan disayangi oleh Allah dan dihormati oleh sesama. Selanjutnya ada meningkatkan kualitas hidup. Akhlak yang baik membawa ketenangan batin dan memudahkan berbagai urusan, membawa keberkahan dalam hidup. Kehidupan menjadi lebih bermakna dan penuh rahmat. Selanjutnya ada membentuk masyarakat yang damai dan harmonis. Akhlak yang baik menciptakan hubungan yang sehat antar individu dan komunitas. Mengatasi konflik dengan cara bijak. Akhlak mulia membantu menyelesaikan masalah dengan penuh pengertian. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah akhlak dalam inti ajaran Islam yang mencerminkan keimanan seseorang. Membentuk akhlak mulia membutuhkan usaha yang berkesinambungan melalui pembelajaran dan introspeksi. Pentingnya membangun akhlak mulia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ajakan untuk selalu memperbaiki diri dan menjadi teladan akhlak yang baik. Sekian video dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.